Salam Patunggilan, pemuda yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki dalam Pekan Pemuda dan dibuka di dalam Bina Iman Pemuda. Dan kali ini kita akan ditemani oleh Pendeta Gide. Mari kita bersama-sama memasuki dalam Bina Iman Pemuda kali ini. Mari kita berbincang bersama dengan Pendeta Gide. Selamat malam, Pendeta Gide. Selamat malam, Pendeta Musa. Bagaimana kabarnya, Pendeta Gide? Baik banget di sini. Bagaimana Pak Musa di sana? Baik. Oh, luar. Iya, berbicara mengenai tema kita kali ini mengenai pemuda. Menurut Pendeta Gide, pemuda dan GKJW itu seperti apa? Yang jelas, saya merasa bahwa keberadaan GKJW sendiri, kalau kita lihat pemuda GKJW, misalnya kita lihat lintasan sejarah kita GKJW gitu ya. Pertama kali kan memang banyak pendeta-pendeta GKJW yang kemudian ikut mendirikan gereja kita, itu kan juga para pemuda gitu artinya. Misalnya misalnya pendeta Yerubia Mateus, beliau dulu sangat aktif di Yong Java ketika Yong Java belum punya banyak pembicara. Beliau adalah salah satu pembicara aktif di sana. Sampai kemudian Yong Java punya para pembicara dari kelompok Muslim, akhirnya mereka bersama-sama kemudian terlibat dalam gerakan untuk pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sampai kemudian dari sana lahirlah keinginan bersama kemudian untuk menjadi gereja seperti yang kita miliki saat ini GKJW. Jadi saya rasa mulai dari lintasan sejarahnya pemuda itu mewarnai banget. Dan kalau kita lihat hari ini nyawanya GKJW itu kan juga ada di dalam para pemuda juga kan gitu. Jadi ya saya rasa pemuda punya peran gede banget. Jadi pemuda memiliki peran penting, tidak hanya dalam lintas sejarah tapi juga sekarang. Di era pandemi ini terlebih lagi pemuda, karena mungkin bisa dikatakan pemuda yang menguasai era digital. Nah, apalagi dengan konteks GKJW dengan marganya, maka pemuda diharapkan memang benar bisa menguasai era digital ini. Dan lihatlah pemuda kita sekarang juga semua terlibat, hampir semuanya pemuda ada di dalam tim media, karena mau tidak mau kita harus bisa berdamai dengan media kali ini. Dulu mungkin kita sangat skeptis atau apatis terhadap media karena gereja harus beribadah di dalam gereja itu sendiri atau onsite. Tapi sekarang mau tidak mau kita harus berdamai dengan media online tadi. Jadi tidak hanya dalam lintas sejarah, tapi juga sekarang pun kenyataan pemuda mewarnai gereja Kristen Jaiwetan. Iya, dan Pak Musa ingat penelitiannya ini salah satu dosen UKDW, Pak Handi Witanto, beliau mengatakan bahwa di era pandemi ini justru yang paling punya peranan atau mungkin yang paling engage, paling terikat dengan ibadah-ibadah yang sekarang model online pun ternyata juga di rank usia pemuda kan 20 sampai 30. Betul. Masih ingat kata beliau itu. Iya. Kali ini kita akan menyaksikan, tadi Pak Gide sudah menyebutkan bahwa ada penelitian dari Pendeta Handi yang merupakan dosen dari Duta Wacana. Kali ini juga para muridnya yang termasuk juga anak-anak teologi dari GKJW ingin mengeksplor dirinya selama 1 hari penuh bahwa pemuda dan mahasiswa ini mereka ngapain saja selama 1 hari itu tadi terkait dengan kebutuhan online tadi. Menarik sekali. Kita akan lihat bersama.
Bagaimana Pak Gide? Aku nggak tahu ya, tapi aku lihat Bosas karena aku juga sering datang ke Bosas, jadi itu keseharian mereka yang aku lihat, termasuk yang nyabutin rumput dan yang lain-lain. Tapi yang menarik ternyata bahwa di sela-sela aktivitas mereka, ternyata memang online itu jadi bagian kehidupan mereka. Kita tadi lihat salah seorang mahasiswa, Ekle, dia juga belajar sudah menggunakan handphone, dia kuliah juga hari ini sudah secara online. Ternyata dunia online ini sudah jadi bagian yang melekat dan bahkan mungkin melingkupi kehidupan para pemuda kita hari ini kan. Iya, setuju sekali. Bahwa dulu kita online itu kayak waktu luang lah, baru kita online. Tapi sekarang, oh itu jadi kebutuhan kita. Terlebih lagi gereja. Bagaimana ya dengan gereja? Menurut Pak Gide gimana? Kalau gereja? Ada sebuah tulisan dari Carrie Nieuwhof, jadi dia itu nulis beberapa tahun yang lalu, pada waktu itu belum ada pandemi, dia nulis tentang 10 predictions about the future church, jadi 10 prediksi tentang gereja di masa depan. Dan ternyata gereja di masa depan bahkan pada waktu itu ketika belum ada pandemi seperti ini pun, dia mencatatkan paling tidak ada 2 hal terkait budaya online ini. Jadi dia mencatatkan bahwa yang pertama, online church will become more of front door than a back door. Jadi gereja online yang dilayani secara online itu tidak akan lagi menjadi pintu belakang, tapi dia akan jadi pintu depannya gereja. Jadi kalau hari ini kemudian kita menganggap bahwa online itu sesuatu yang cuma tambahan gitu, ternyata prediksi dari Carrie Nieuwhof ini sudah mengatakan bahwa beberapa tahun lalu pun dia juga sudah nemuin bahwa kemungkinan di masa depan bahkan tanpa pandemi pun online church ini bakalan jadi front door-nya. Tapi yang kemudian menarik adalah walaupun online church ini menjadi pintu depannya gereja, online church will supplement the journey but not become the journey. Jadi dia memang akan menjadi suplemen bagi perjalanan gereja itu sendiri, tapi bagaimanapun gereja itu tetap akan jadi gereja. Online church tidak akan menjadi the journey itself. Jadi online church itu tetap akan jadi suplemen, tapi suplemen yang sangat penting bagi kehidupan bergereja kita. Jadi dia bukan journey-nya, bukan perjalanannya, bukan tujuan perjalanannya, tetapi hanya sebagai salah satu suplemen tadi disebutkan suplemen. Nah, menarik sekali. Yang penting banget kan? Iya, menarik sekali. Karena dengan gereja dibuka dalam media internet dan online ini, batas-batas denominasi sudah tidak jelas lagi. Betul sekali. Batas denominasi, mereka sudah bisa, pemuda sekarang sudah bisa memilih gereja, memilih pengkhotbah yang mereka suka, yang tidak disukai, mereka bisa pilih. Dan batas itu sudah, ruang dan waktu sekarang sudah sangat tipis sekali di era online ini. Karena batas ruang waktu tadi dan batas denominasi juga sudah tidak kentara lagi, sudah tipis sekali. Lalu bagaimana dengan identitas pemuda GKJW? Aku melihat bahwa beberapa tahun lalu ketika kita menemukan pemuda kita misalnya sempat dolan ke gereja yang lain gitu kan, konsepsinya sangat negatif ya gitu artinya. Bahkan beberapa orang mungkin melihat mereka kemudian jajan iman gitu kan artinya. Tapi kemudian kita hari ini kan menemukan bahwa hal kayak gitu itu ternyata tidak terhindarkan di dunia online ini. Dan aku merasa itu justru mengingatkan kita bahwa gereja pada akhirnya memang perlu untuk semakin bergerak bersama dengan perubahan yang sekarang ini terjadi gitu. Jadi gereja kudu wani berinovasi. Gereja kudu wani mencoba sebuah kemungkinan baru dalam dalam ruang yang baru ini supaya cerita dirinya semakin bisa tersampaikan. Kalau masalah identitas gereja, saya rasa ini tuh jadi waktunya gereja justru semakin terpanggil untuk memeluk kemungkinan baru ini, mencari berbagai kemungkinan yang kemudian ternyata di wahana baru ini mereka tetap bisa hadir menyampaikan beritanya. Identitas GKJW itu kan bukan sekadar masalah iki gerejane wong Jawa gitu.
Karena nyatanya dengan perubahan dunia online hari ini, GKJW juga dijangkau oleh komunitas yang lain gitu artinya selain GKJW. Jadi ketika beberapa tahun yang lalu misalnya orang mengatakan liquid church gitu artinya ya gereja yang cair gitu. Jadi mungkin hari ini itu kenyataan gereja yang cair itu benar-benar terjadi. Bahwa kemudian memang ada kebutuhan untuk nguri-uri budaya, itu saya rasa tetap jadi kebutuhan. Tapi kemudian kita akhirnya bukan lagi pada model yang tertentu, tapi kemudian apa misi yang dibawa. Kalau kita kemudian lihat misinya yang dibawa GKJW yang menjadi rekan kerja Allah. Dan kalau kita lihat tata pranata GKJW yang nanti akan direvisi, dalam revisi yang baru itu ada 4 hal yang saya rasa menjadi ciri khas yang kemudian sangat melekat di GKJW, yaitu kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. 4 hal ini kemudian akhirnya menjadi misi yang kemudian bisa dibawa dalam model yang bagaimanapun. Jadi mewujudkan 4 hal ini kemudian menjadi penting. Nggak bisa ngomong kasih tok, tapi kita nggak berbuat adil. Nggak bisa kita ngomong kasih tok, tapi kemudian membiarkan orang yang salah tetap keliru, gitu artinya. Jadi kasih, kebenaran, keadilan, dan pada akhirnya menghadirkan damai sejahtera itu menjadi panggilan yang kemudian selalu mewarnai kehidupan kita. Jadi bisa dikatakan dengan mereka ada di dalam era digital ini, semakin terbuka itu bukan semakin menggerus identitas. Justru sudah saatnya gereja-gereja bersama-sama dengan para pemuda untuk mengelaborasikan dirinya, membuat inovasi, membuat visi dan misi yang tadi kasih, kebenaran, dan mungkin mengerucut kepada damai sejahtera tadi. Yang mungkin juga damai sejahtera yang tidak terbatas pada sekat-sekat agama dan lain sebagainya. Nah, berarti semakin terbuka, semakin juga. Yang lalu kan kalau kita ingat, salah satu ciri khas ekumene GKJW yang baru ini kan kita bukan cuma berekumene dengan gereja lintas denominasi kan. Bahkan ekumene kita kemudian harus menjangkau seluruh ciptaan. Artinya bahkan di saat ini, inilah kesempatan kita bagaimana di ruang online ini kemudian kita tetap berbuat adil pada seluruh ciptaan, termasuk alam, termasuk juga umat beragama yang lain, termasuk juga orang-orang yang di luar kita yang mungkin selama ini kita anggap sebagai kelompok yang negatif, bahkan mungkin kita anggap sebagai orang-orang yang mungkin bukan bagian dari kita selama ini. Dengan ekumene seluruh ciptaan ini kita kemudian merasa bahwa mereka pun bagian utuh dari kehidupan bersama kita yang diperkenankan Tuhan terjadi di tengah dunia ini. Iya, saya jadi ingat ada salah satu, tapi bukan di pemuda ya, anak-anak dan remaja. Inovasinya mereka setiap minggu itu tema-temanya menarik sekali. Kemarin GKJW Purwosari Jengger, anak dan remaja juga ikut. Ini terkait dengan tema menggambar. Dan pesertanya tidak hanya anak-anak GKJW, tapi juga lintas denominasi. Walaupun itu yang menyelenggarakan adalah KPAR GKJW Surabaya dalam Zoom secara online. Wow. Jadi melalui itu kita kemudian jadi terlihat. Iya. Saya jadi ingat dalam Injil Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam bahasa Yunaninya, kata berkumpul ini bisa terjemahkan juga menjadi pengikut, sehingga kalau diterjemahkan secara bebas, sebab di mana 2 atau 3 orang pengikutku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi tidak hanya kita berkumpul, toh tujuan berkumpul dalam gereja, patunggilan, dan beribadah itu sama-sama memiliki nilai-nilai kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera yang merupakan nilai-nilai murid Tuhan. Dan disitulah peran pemuda bersama gereja duduk bersama membuat inovasi di tengah-tengah pandemi ini. Justru disitulah peran kita bersama. Pekan Pemuda mengingatkan kita tidak hanya menjadi pengingat bahwa ini adalah milik pemuda, tidak, tapi pengingat kita bersama untuk memiliki janji dan komitmen memperbarui, duduk bersama dalam inovasi, dan bisa menjadi berkat untuk yang lainnya dalam kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Satu hal yang kemudian saya ingat juga
dari tulisannya Carrie Nieuwhof tadi itu, dia juga mengatakan begini, attendance will no longer drive engagement, but engagement will drive attendance. Jadi ini bukan masalah orang cuma hadir doang, tapi dia juga engage, dia juga terlibat, dia juga terikat, kemudian dia merasakan itu adalah panggilannya dia. Kalau dulu orang mikir bahwa kalau orang datang banyak itu pasti dia akan terlibat, tapi kemudian Carrie Nieuwhof ini ngingetin bahwa enggak, bukan masalah orang datang lalu kemudian semuanya terlibat, justru kalau kita mau terlibat, kalau kita mau terikat, disitulah kita kemudian akan membawa orang lain hadir masuk dalam persekutuan kita. Jadi bukan kehadiran menarik keterlibatan, tapi keterlibatan itulah yang akhirnya menarik kehadiran. Menarik sekali bahwa Pak Pendeta Gede tadi mengkaitkan bahwa ada yang kita bisa lampaui dari sebuah kehadiran, yakni keterlibatan. Dan DPPM, Majelis Agung, mengundang keterlibatan pemuda untuk ikut serta dalam Pekan Pemuda. Dimulai tanggal 23, ada ibadah pembukaan serentak. Dan juga tanggal 24 ada game online bersama-sama. 25 sampai 28 akan ada webinar. Tapi yang jauh lebih penting adalah Pekan Pemuda kali ini bukan festival belaka, tetapi mengajak untuk terlibat, hadir, dan terlibat di dalam pelayanan di dalam Gereja Kristen Jayawetan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Pak Gede atas Bina Iman kita berbincang mengenai pemuda dan juga visi dan misi gereja kita. Terima kasih sekali. Kita berharap bisa berjumpa dan juga ngobrol asik seperti ini di tema-tema yang lainnya bersama dengan teman-teman muda untuk mengajak mereka terlibat juga. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian Bina Iman Pemuda kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Salam Patunggilan.